Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura akan melakukan penelitian tentang hasil penilaian akhir semester seluruh SMP se-Kabupaten Jayapura. Kira-kira mana ya yang dimaksud dengan populasi? Nah, untuk mengetahui tentang persoalan tersebut, yuk kita pelajari terlebih dahulu bagaimana teorinya. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Kak Andrika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam matematika. Mohon maaf, karena kali ini kakak digantikan oleh karakter animasi. Berbicara tentang penyajian data, maka kita tidak akan terlepas dari istilah statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data yang dimulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Nah, semua itu digunakan untuk memudahkan kepada para pembaca agar kemudian dapat menarik suatu kesimpulan atas informasi yang telah disajikan. Data-data yang dimiliki dapat disajikan dalam beberapa bentuk, di antaranya dapat berupa tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk dan materi dari penyajian data, yuk kita lihat beberapa soal berikut ini. Soal-soal ini saya ambil dari buku Solatif Matematika kelas 7 yang diterbitkan oleh Mas Media. Kita masuk soal yang pertama. Jadi kalau tidak salah ini nomor 1 ya yang saya ambil dari buku tersebut. Sehingga seharusnya masih gampang ya, kita lihat. Nah, berikut ini data warga yang memiliki jumlah lulusan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, seperti pada tabel ya, ada SD, SMP, SMA, D3, dan sarjana. Nah, yang jadi pertanyaan, banyaknya seluruh warga yang bersekolah adalah berapa? Dan kemudian banyaknya warga yang merupakan lulusan SMA ada berapa ya? Kalau kita lihat dari tabel ini kan sudah mudah ya untuk kita jawab. Nah, dari tabel ini kita tahu bahwa seluruh warga yang bersekolah berarti semuanya ditambahkan. 8 tambah 26 tambah 103 tambah 42 tambah 14 sama dengan berapa? 193. Kemudian berapa lulusan SMA? Ya kita lihat ada 103. Oke, masih sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian soal yang berikutnya, berikut data warga dari suatu desa. Nah, jadi ini adalah data-data warga tersebut. Kemudian pertanyaannya, kelompok usia warga dengan jumlah terbanyak adalah berapa? Nah, kalau kita lihat kelompok usianya yang terbanyak itu kan adalah 13 sampai 24 ya. Nah, dari data ini kita bisa tahu nilainya adalah 61, yang paling banyak daripada yang lain di kategori kelompok 13 sampai 24. Kemudian jumlah warga yang memiliki rentang usia 0 sampai 12 tahun dan 37 sampai 48 tahun adalah, nah kita lihat. Nah, 0 sampai 12 tahun adalah 32. Kemudian 37 sampai 48 tahun ada 48. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah warga. Berarti kita tambahkan saja antara dua rentang ini ya. Kita tambahkan, dapatnya adalah 80 orang. Nah, berikutnya yaitu berikut persentase jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini persentasenya semua. Ini ya ada keterangannya, ungu ini KIR, paskibra, kemudian PMR, matematika, dan pramuka. Nah, jika banyak siswa keseluruhan adalah 300 orang, maka banyaknya siswa yang mengikuti ekskul pramuka adalah berapa? Nah, ini kan pramuka 35% ya. Berarti 35% itu kan 35 per 100 dikalikan dengan 300 orang. Nah, 300 dibagi dengan 100 hasilnya 3 kali 35 hasilnya 105 siswa. Kemudian siswa yang mengikuti kegiatan ekskul KIR ada 30 siswa, sedangkan siswa yang mengikuti kegiatan ekskul PMR ada berapa siswa? Nah, di sini kita bisa buktikan dulu untuk ekskul KIR-nya apakah benar kalau menurut perhitungan ini dapatnya 30 siswa itu. Nah, KIR ini kan kita tahu bahwa 10%, berarti 10 per 100 kali 300. 10 dikali 3, hasilnya 30 siswa. Oh, berarti benar. Berarti kita tinggal cari yang PMR. PMR berapa? Nah, PMR yang hijau nih, 20%. Berarti 20 per 100 dikali dengan 300. Sama dengan 300 bagi 103, 3 kali 20 sama dengan 60 siswa. Ya, masih mudah.
Oke. Sebuah perusahaan telah melakukan survei atas asal karyawannya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah tabelnya. Kemudian besar sudut yang terbentuk. Jadi kita disuruh mencari besar sudut yang terbentuk dari sebuah diagram lingkaran ya. Kita bisa menganggap ini adalah diagram lingkaran nantinya. Untuk karyawan yang berasal dari kota C. Nah, langkah pertama adalah teman-teman bisa menjumlahkan seluruh frekuensinya ya, karena kita ingin cari tahu jika dia satu lingkaran full itu ada berapa jumlahnya. Sehingga ketika kita tambahkan, ternyata kita dapatkan hasilnya adalah 180. Maka frekuensi total adalah 180. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari sudut yang terbentuk pada kota C? Maka caranya adalah kita buat nilai frekuensi pada kota C tersebut, jadi frekuensi yang ditanyakan, kemudian dibagi atau per jumlah seluruhnya yang tadi 180. Nah, tinggal dikalikan dengan 360. Nah, 360 derajat ini tetap, sedangkan jumlah seluruh frekuensi ini nanti bisa berubah-berubah. Artinya berubah-berubah bagaimana? Artinya berubah-berubah, tinggal teman-teman sesuaikan jumlah frekuensinya. Kalau jumlah frekuensinya 23 tambah 11 tambah 34 dan seterusnya sampai sini, maka jumlah frekuensinya 180 kan? Makanya jumlah seluruh frekuensinya adalah 180. Tuh, kalau misalnya teman-teman ada soal lain nih, jumlahnya lain ya, berarti di sini lain. Nilai frekuensinya ini adalah yang ditanyakan. Nah, sehingga kita dapatkan frekuensi C ini adalah 34, total semuanya 180 dikali 360 derajat sama dengan 68 derajat. Nah, kemudian yang kedua, besar sudut yang terbentuk untuk karyawan yang berasal dari kota A adalah, nah ini kan teman-teman udah bisa nih yang ini. Nah, kira-kira kalau yang kota A bagaimana? Ayo. Nah, benar ya. Jadi 23 per 180 gitu ya, masih sama. Oh sorry, ada kesalahan di sini, saya salah ketik ya. Seharusnya 23. Ini saya tandai dulu. Oke, ini harusnya 23 ya. 23. Oke. Nah, tinggal nanti teman-teman lihat. Jadi ini saya salah ketik, mohon maaf. Jadi bukan 24, harusnya adalah 23. Nah, kemudian 23 per 180 dikalikan dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini kalau kita bagikan dengan 180, teman-teman akan dapat 2. Nah, kemudian 2 dikalikan dengan 23, hasilnya adalah 46 ya. 46. Oke, mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit. Tidak apa-apa ya, mohon dimaklumi. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, contoh data kualitatif. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam persoalan yang tidak butuh hitung-hitungan dalam statistika, tetapi ini juga penting karena hal ini masuk ke dalam materi statistika. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan data kualitatif dan temannya. Nah, temannya data kualitatif ini adalah kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan data kualitatif dan data kuantitatif? Nah, ini ya, data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dengan kata lain, data kualitatif ini akan seperti hanya bahasa, deskripsi saja, tidak ada angka-angkanya sama sekali. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau measurable atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Nah, artinya kuantitatif ini akan berkaitan dengan angka-angka dan bilangan ya, jadi ada hitung-hitungannya. Sedangkan kualitatif ini hanya deskripsi. Nah, kalau begitu kita bisa lihat dari soal ini, contoh data kualitatif. Nah, data kualitatif, ukuran tinggi badan, sudah bicara ukuran nih, berarti ini bukan ya, ini bukan kualitatif. Kemudian warna kesukaan siswa ini bisa jadi kualitatif, kita simpan dulu. Jumlah bekal siswa, berbicara jumlah, berbicara angka ya, tidak mungkin. Jumlah siswa ini juga nggak mungkin, berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu ya. Kemudian, nah soal berikutnya ini ada kaitannya dengan tayangan pertama kali pada video ini teman-teman putar ya. Departemen Pendidikan melakukan penelitian tentang hasil penilaian akhir semester 2 SMP di Surakarta. Populasi ya, populasi untuk penelitian tersebut adalah sekarang
Yang ingin saya jelaskan ini berkaitan dengan populasi dan temannya. Nah, apa itu teman populasi? Biasanya populasi ini akan berdampingan dengan yang namanya sampel. Lalu apa pengertian dari dua tersebut ya? Nah, menurut Sujana pada tahun 2010, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Sedangkan menurut Ari Kunto pada tahun 2006, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang diteliti. Jadi singkatnya adalah populasi itu adalah keseluruhan ya, keseluruhan. Sedangkan sampel itu adalah wakil-wakilnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, misalnya ini ada sebuah lingkaran. Kemudian di dalamnya tuh ada rumah A, rumah B, perusahaan C, perusahaan D, dan lain-lain gitu ya. Maka rumah yang besar ini, yang dunia yang besar ini adalah populasinya, sedangkan sampelnya itu adalah yang kecil-kecil, yang merupakan bagian atau wakil dari populasinya. Nah sekarang dari soal ini kita bisa tahu bahwa populasinya yang mana ya. Karena ini mau dilakukan penelitian hasil penilaian akhir semester 2 di SMP di Surakarta, berarti jawabannya apa? Seluruh siswa SMP di Surakarta ya, itu yang menjadi populasi. Nah, seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Nah, diagram tersebut menunjukkan kegembaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekskul. Banyaknya siswa yang gemar robotik. Jadi kalau kita lihat di sini, senam sudah ada ya, senam, bela diri, kemudian voli, MIPA, PMR, dan robotik. Robotik di sini masih belum diketahui ya, berapa nilai persentasenya. Sedangkan yang ditanya ini adalah banyaknya siswa yang gemar itu berapa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita harus cari terlebih dahulu persentase dari robotik. Nah, kita tahu bahwa dalam suatu diagram lingkaran atau diagram pie namanya, nah ini total satu lingkaran itu harus 100%. Sedangkan kalau ini kita jumlahkan semua, 20 tambah 12 dan seterusnya sampai sini, kita jumlahkan semua, hasilnya itu adalah 85% ini ya. Nah, sehingga kita masih butuh berapa persen untuk mencapai 100%? Kita masih butuh 15%. Artinya, yang gemar robotik itu ada 15%. Sehingga untuk mencari berapa siswa yang gemar ekskul robotik ini, berarti 15% atau 15/100 dikali dengan 200 sama dengan berapa? 200/100 sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30. Nah, itulah jawabannya.